Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam program Awali Bersama Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Petrus kepada umat Tuhan pada waktu itu, bagaimana mereka harus hidup, menjaga kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Adam Clarke mengatakan di dalam bukunya bahwa pada abad-abad pertama di negara-negara kafir atau non-Yahudi, orang Kristen itu selalu dicampur adukan atau disamakan dengan orang Yahudi. Dan karena orang Yahudi selalu dianggap sebagai pengacau, maka orang Kristen juga mendapat predikat serupa. Karena itu ini makin menyebabkan orang Kristen harus hidup sedemikian rupa sehingga orang menyadari bahwa mereka berbeda dengan orang Yahudi. Nah, saudaraku, adalah biasa bagi orang kafir untuk memfitnah orang-orang Kristen yang tidak mau hidup sesuai dengan cara mereka. Jadi pada masa itu orang-orang Kristen seringkali mendapatkan fitnah dari orang-orang kafir. Nah, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita tidak boleh membalas fitnah dengan fitnah. Cara terbaik untuk membungkam mereka yang memfitnah kita adalah dengan menunjukkan kehidupan yang baik. Ini akan membuktikan fitnahan mereka sebagai fitnahan yang sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu tidak benar adanya. Nah, Bapak Ibu, ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh membantah fitnahan yang disampaikan. Kalau memungkinkan kita bisa memberikan bantahan atau argumentasi. Nah, tentu ini hal yang bisa kita lakukan. Tetapi seringkali sukar untuk kita membantah suatu fitnah. Maka yang harus kita lakukan adalah justru dengan memiliki cara hidup yang baik, membuktikan bahwa
apa yang disampaikan, fitnah yang disampaikan itu tidak benar adanya. Supaya pada akhirnya terlihat bahwa fitnahan itu merupakan sesuatu yang salah. Nah, ini yang disampaikan oleh Petrus dalam bagian firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya dan saudara sebagai umat Allah juga bersikap seperti apa yang disampaikan oleh Petrus dalam bagian firman Tuhan ini. Mari kita memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak hidup benar seperti kita. Mari kita menyatakan bagaimana hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, supaya ketika orang melihat apa yang kita lakukan, maka orang akan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berjuang dan memohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, memampukan kita untuk memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui cara hidup yang baik itu menjadi berkat bagi orang lain, dan itu menjadi satu sarana untuk membawa orang kepada Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan tolong dan memberkati kami, mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.